Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan welcome back to my YouTube channel. So guys, kali ini aku mau, mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya yang mungkin belum bisa untuk ditanyakan secara langsung sama aku ya. Jadi oke. Aku Rahel, aku adalah seorang mahasiswa yang mengambil jurusan bimbingan konseling, kebetulan seorang tunanetra. Nah ini nih yang jadi titik fokusnya adalah gimana tunanetra mengenyam pendidikan, khususnya kalau di perguruan tinggi atau di sekolah umum. Oke, jadi di sini aku kayak bikin Q&A. Jadi yang pertama adalah apakah tunanetra itu memang harus di sekolahan khusus gitu ya? Karena banyak statement yang mengatakan bahwa tunanetra itu harus di sekolahan khusus dong, kan itu kan udah tempatnya dia gitu. Nah enggak juga ya. Jadi kalau di dalam psikologi itu biasanya ada ini ya, ada semacam psikotes. Jadi yang melihat sejauh mana anak ini daya tangkapnya, terus kemampuan dia dalam beradaptasi, maksudnya dalam mengikuti akademik di sekolah. Nah itu nanti dilihat gitu. Jadi nggak semua anak-anak tunanetra bersekolah di sekolah luar biasa, tapi juga nggak semua anak-anak tunanetra bisa bersekolah di sekolah umum. Next, cara belajarnya gimana? Nah, cara belajarnya kurang lebih memang tidak jauh berbeda dengan orang-orang awas ya. Kita bisa mendengarkan guru yang lagi berbicara, hanya saja ada perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah tunanetra membutuhkan reader untuk dibacakan. Jadi kalau misalnya di papan tulis, nulis di papan tulis ya, misalnya guru nulis di papan tulis atau dosen gitu ya. Nah itu kita perlu reader untuk ada orang yang mendiktekan kita gitu. Entah kalau misalnya biasa, kalau memungkinkan pakai guru pendamping khusus ya. Jadi ada dua guru, satu guru pengajar di papan tulis, satu lagi guru pendamping. Tapi kalau nggak memungkinkan ya bisa kan, misalnya kita punya teman yang bisa meminta untuk mendiktekan, atau kita misalnya, Bu, boleh nggak Ibu sambil nulis tapi sambil berbicara ya apa yang Ibu tulis gitu. Jadi kita bisa mengikutinya gitu ya. Itu mah terserah ya gitu, mau gimana. Terus nah tunanetra itu bukunya itu kan nggak sama orang awas ya. Jadi kalau tunanetra itu harus pakai buku yang setebal ini. Jadi dia nggak bisa pakai buku tipis. Dia nggak bisa pakai buku tipis itu. Dia nggak bisa pakai buku tipis ya. Tulisannya namanya braille. Terus ada ininya. Nggak bisa pakai pulpen, dia juga ada alatnya lagi gitu. Nah perbedaannya cuma itu aja ya. Selanjutnya kalau misalnya ujian, jadi kalau misalnya UTS atau lagi UAS, biasanya kalau di sekolah itu kita duduk di ruangan yang terpisah. Jadi sebenarnya masing-masing sekolah punya kebijakan ya. Bisa juga misalnya kita dalam satu ruangan tapi bangkunya dipisah gitu sama teman-teman gitu. Jadi kita face to face sama dosen yang membacakan, kita yang jawab gitu. Atau bisa juga ruangannya dipisah. Tapi kalau aku kebanyakan ruangannya dipisah gitu. Jadi kita nggak nyampur sama teman-teman yang lain. Paling itu aja ya perbedaannya. Sisanya untuk dosen menerangkannya mau bagaimana caranya ya terserah dosen atau terserah guru gitu ya. Karena kan kita juga masih punya indera pendengaran. Kalau tunanetra itu biasanya kuatnya di perabaan. Terus selama mengikuti pembelajaran ada nggak kesulitan ya? Kalau kesulitan itu biasanya kalau aku kesulitan di mata pelajaran yang ada rumus-rumusnya. Kayak misalnya rumus-rumus jurnal. Terus kalau dulu kan di SMA tuh misalnya buku besar ya. Tuh kalau yang masih pada inget. Terus ya dan lain-lain sebagainya. Tapi sejauh ini kesulitanku cuma sebatas rumus ya. Jadi sulit menangkap rumus-rumus atau
gambar. Nah, gambar itu kesulitannya di gambar ya. Nah, jadi kalau apalagi nih kalau misalnya nih dosen atau guru ngirimin PPT tapi dalam bentuk gambar. Nah, itu juga harus ada reader. Jadi seusaha mungkin kalau misalnya mau kirim PowerPoint ke aku atau mau kirim dalam bentuknya apapun ke aku, itu jangan gambar semua isinya karena itu nggak akan bisa terbaca. Walaupun ada aplikasi yang aku gunain buat membaca satu tulisan yang berbentuk gambar, tapi kalau misalnya penuh, misalnya apa ya? Dalam BK plus 62. Misalnya tapi kalau misalnya tulisan itu sedikit gitu ya, aku masih bisa bacanya tuh nggak terlalu ribet gitu. Tapi kalau misalnya dalam satu PowerPoint aku harus screenshot lagi, aku scan lagi, screenshot lagi, itu kan membutuhkan banyak waktu untuk mempelajari itu kan. Jadi seusaha mungkin kalau memang mau mengirimkan sesuatu itu tidak dalam berbentuk gambar tapi dalam berbentuk tulisan. Kecuali gambarnya cuma sedikit, hanya berupa foto ya, foto satu gambar gitu sedikit isinya, mungkin it's okay, masih bisa dimengerti. Tapi kalau misalnya sudah memasuki ranah-ranah PowerPoint atau sebagainya, usahakan tidak dalam berbentuk gambar gitu. Itu aja sih ya, yang selanjutnya ya masih bisa diatasi gitu. Jadi nggak ada cara khusus gimana guru supaya anaknya paham ya. Kalaupun pelajarannya di luar dari rumus ya insya Allah nggak ada ya. Alhamdulillah karena di bimbingan konseling kita belum ada rumus, baru mendapatkan belajar yang dasarnya aja gitu ya. Gitu, jadi nggak ada halangan ya. Jadi jangan pernah mikir gini, kok tunanetra itu kan cuma bisa jadi pemijat misalnya, karena mereka tidak bisa melihat ya. Nggak juga seperti itu. Jadi kamu jangan mempersepsikan orang yang kamu temui dengan orang yang berikutnya. Misalnya kalau kamu ketemu sama tunanetra yang hidupnya di jalan, yang dia ngemis-ngemis, belum tentu ketika kamu ketemu lagi sama orang yang sama, ibaratnya sama orang tunanetra juga tapi orang yang berbeda, belum tentu dia juga akan seperti itu gitu. Kamu ketemu sama satu orang yang berbeda, yang maksudnya kamu ketemu sama satu tunanetra terus ketemu lagi sama tunanetra yang lainnya, belum tentu dia juga punya pekerjaan yang sama seperti orang yang kamu temui gitu. Jadi jangan pernah mengukur orang berdasarkan pengalaman kamu sendiri gitu. Jadi beda itu ya. Jadi nggak semua tunanetra itu berprofesi sebagai pengemis atau di jalanan atau ya dan lain-lain sebagainya. Itu tergantung lingkungannya gimana gitu. Jadi sebenarnya tunanetra juga banyak yang sukses. Kalau misalnya kamu ada teman-teman di sini mungkin mengkait-kaitkan itu, ada tunanetra kok yang gak sekolah, yang kerjaannya cuma kayak gini. Iya, itu kan banyak faktor. Mungkin dia di keluarganya itu nggak ngerti ya, keluarganya nggak ngerti ini anaknya mau bawa kemana, maksudnya mau diarahin kemana nih. Nah keluarganya tuh nggak ngerti. Bisa juga mungkin karena keluarganya juga tinggal di daerah terpencil sehingga sangat-sangat sulit tuh akses pendidikan, akses keterampilan untuk anak tunanetra ya. Jadi ya seperti itulah hasilnya gitu. Jadi ya itu dia ya tugasnya buat kita. Kalau misalnya ngelihat ada yang seperti itu ya mohon jangan dibantu. Mereka perlu bantuan. Kalau misalnya ada yayasan khusus tunanetra dimanapun, atau ada yayasan orang-orang yang terlantar yang memang dia hidupnya di jalan ya, selama kita emang punya koordinasi ke situ ya bawalah gitu. Mereka bukan cuma mereka misalnya ngemis nih terus kita kasih uang selesai, jangan. Kalau bisa memang harus ada banyak wadah buat tunanetra di Jakarta Timur, banyak tuh panti sosialnya banyak gitu, dan mereka nanti diajarin buat hidup mandiri, buat punya keterampilan sendiri supaya mereka bisa terjun ke dunia masyarakat gitu kan. Oke, jadi pendidikan itu bisa didapatkan oleh siapapun, tidak pandang apa jabatan kedua orang tuanya, dan tidak pandang lagi apa kekurangan atau kelebihan dia
walaupun orang ini misalnya punya kekurangan yang sangat-sangat banyak, aku rasa setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihan ya. Jadi dan mereka punya kelebihan yang juga harus digali. Oke, sekian dan terima kasih.